Gue sangat terkesima dengan kemampuan kamera dari Vivo X60 Pro Plus dan iQOO 8 Pro yang sudah terlebih dahulu rilis di 2021 ini, khususnya buat urusan fotografi. So, antusiasme gue semakin membumbung tinggi untuk menyambut Vivo X70 Pro Plus. Nah, apakah penantian gue dan antusiasme gue terbayarkan? Simak pengalaman gue menggunakan handphone ini selama kurang lebih 10 hari. Kalian tahu dong, kita udah pernah bahas X50 Pro Plus dan 60 Pro Plus sebelumnya. Basic bahasa desain yang kita temukan di sini masih sama. Ini bukan komplain, karena emang bagus-bagus aja di mata, dan feel premiumnya tetap dapat menurut gue. Yang membedakan, X70 Pro Plus itu lebih lebar, lebih tinggi, dan lebih berat sekitar 20 gram. Sekarang sekitar 209 gram. Berat sih iya, tapi untuk gua yang nenteng bata alias 13 Pro Max, X70 Pro Plus fine-fine aja. Tapi somehow, X70 Pro Plus ini sedikit lebih tipis loh dari generasi sebelumnya. Secara tampilan, gue lagi-lagi milih yang varian vegan leather, warna orange. Yang menarik, kali ini warna orange-nya menyelimuti semua frame-nya juga. Terlihat nyentrik dan bakal mencuri perhatian pastinya. Case bawaannya pun mendukung tongkrongannya ini. Bump kamera di belakang juga lebih gede dan didesain mirip kayak Axon 30 Ultra yang seolah nyatu dengan layout branding di sisi kanannya. Uniknya kita bisa ngaca di situ kalau mau jepret pakai kamera belakang. X70 Pro Plus bisa gue bilang sebagai true flagship dari Vivo. Karena udah nggak ada kompromi lagi untuk standar sebuah HP flagship. Dan bisa bersaing head-to-head dengan flagship papan atas manapun. Sudah ada stereo speaker dengan output yang kece. Monggo coba kalian dengerin dulu previewnya. Lanjut, dilengkapi dengan rating IP68. Meski gue nggak rekomen untuk yang varian kulit ini buat dicemplungin. Terus mendukung fitur wireless charging, dan layarnya sekarang 2K. Semua hal ini nggak kita temukan di X50 Pro Plus dan X60 Pro Plus. Sekaligus menjadi komplain kami di saat itu. Mantap, keinginan kami diakomodir semua. Sebenarnya, size HP ini tambah besar ya karena layarnya gedean juga sekarang. Dari 6,56 inch di generasi sebelumnya, jadi 6,78 inch. Hampir 6,8 inch nih. Nggak cuman ukuran layar dan resolusinya doang yang nambah, tapi jumlah warna yang ditampilkan, kontras rasio, touch sampling rate, maximum brightness-nya pun juga lebih baik semua. Panel OLED-nya pun udah LTPO, sama kayak iPhone 13 Pro Series, S21 Ultra, dan beberapa flagship terbaik Android lainnya. Vivo seolah-olah nggak mau ninggalin celah untuk orang komplain. Bang-bang deh pokoknya. Sorry, maksud gue top deh pokoknya displaynya. Nggak cuman spek, experience menggunakannya juga sama kece-nya. In-display fingerprint-nya emang belum secanggih yang ada di Vivo iQOO 8 Pro. Di situ kita kan bisa adjust area fingerprint-nya dan menggunakan 2 jari. Tapi ini bukan hal esensial, sekedar info doang supaya kalian tahu. Unit yang gue beli dari Apple Tree ini adalah varian 12256GB. By the way, link Apple Tree gue taruh di deskripsi kalau kalian minat. Mereka bayar pajak resmi, jadi IMEI-nya terregistrasi di web IMEI Bea Cukai. Gue nggak tahu ya, kenapa Vivo masih ragu untuk bawa Origin OS ke Indonesia ataupun di luar Cina. Walau masih ada sih sentuhan iOS-nya, tapi berasa lebih fresh aja. Di sisi lain, Vantage OS yang sekarang juga bagus kok, punya sentuhan stok Android gitu. Seperti Vivo iQOO 8 Pro, X70 Pro Plus menggunakan prosesor Snapdragon 888 Plus. Dari hasil 3D Mark, jalan yang ditempuh Vivo di sini adalah throttling. Enggak ada yang aneh, sama kayak banyak flagship mainstream lain yang menggunakan Snapdragon 888 series. Jadi, gue nggak akan bahas lebih lanjut ya, karena kita udah sering bahas. Sejujurnya, selama menggunakan Vivo X70 Pro Plus, gue keasikan nyobain kameranya, lupa sama yang lainnya. Gue mau mulai dari hal yang belum diperbaiki Vivo dari generasi sebelumnya.
Resolusi perekaman maksimal untuk kamera depannya kenapa masih 1080p 30 fps? Ayo, belum 4K. Terus stabilisasinya juga tidak maksimal. Gimana nih? Lalu, jepretan foto kamera depan di low light itu tetap kurang oke. Terlebih kalau orangnya gelap kayak gue. Night mode pun berasa kayak pakai bedak digital. Kamera flagship selayaknya kemampuan kamera depannya nggak jomplang dengan kamera belakang. Ayo, coba diperbaikin ya untuk generasi berikutnya. Untuk perekaman video, opsi maksimalnya ada di 8K 30 fps. Tapi memang stabilisasinya nggak jalan, menangnya super tajam. Gue biasanya pakai yang opsi 4K 60 fps. Karena tetap tajam, ditambah dynamic range-nya bagus, warnanya nggak lebay, dan yang paling penting stabil pula. Masih kurang. Vivo X70 Pro Plus menawarkan sesuatu yang lebih dibandingkan X70 Pro standar untuk urusan video. Di X70 Pro Plus, ada fitur yang namanya 360 degree horizontal line stabilization. Walaupun HP kita putar 360 derajat, output videonya tetap sama alias nggak ikutan muter tuh orientasinya. Keren deh, udah kayak action cam aja. Kebayang pasti kepake buat berbagai jenis konten menarik terutama di sosmed. Trik ini menggunakan lensa ultrawide yang dilengkapi dengan gimbal dan cuman maksimal di 1080p 30 fps. As expected, foto-foto yang dihasilkan benar-benar amazing. Dynamic range-nya wow, detailnya bagus dan natural, nggak over, look-nya vibrant alias fresh, bokehnya cakep, dan ada beberapa opsi dari Zeiss. Di saat masuk ke kondisi low light, karakter basic fotonya masih tetap terjaga, cuman bedanya fotonya outputnya itu lebih bright daripada kondisi aslinya. Di sini juga ada opsi Zeiss Natural Color, tapi untuk mata gue nggak ada kelihatan beda yang signifikan ya. Monggo, nikmati sampel foto-fotonya. Soal versatility, untuk zoom-zooman ada dua lensa. Kita pun jadi punya opsi dan fleksibilitas yang lebih. Di sini ada kamera buat jepret foto 2 kali optical zoom yang sekaligus merangkap buat potret dan lensa periskop buat jepret foto 5 kali optical zoom. Ultrawide-nya kece, ada gimbalnya juga kayak gue bilang tadi. Hasilnya tajam, di low light juga perform. iPhone 13 Pro Max mah lewat. Secara keseluruhan, karakter fotonya dari semua kameranya cenderung mateng, jadi kita nggak perlu edit ini sebelum posting. Tapi emang konsistensi antar lensa masih harus diperbaiki. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa Vivo X70 Pro Plus punya imaging chip khusus yang dikembangkan Vivo. Fungsinya banyak. Di antaranya untuk menghasilkan video yang lebih baik di low light, menghasilkan pergerakan yang lebih smooth saat kita playback video maupun gaming. Lalu juga untuk mengurangi noise baik di foto maupun video. Jadi ISP bawaan Snapdragon 888 Plus akan bekerja sama dengan chip ini. Di Vivo X70 Pro standar itu nggak ada loh ya chip ini. Tapi memang harus diakui masih ada kekurangan di kamera belakang yang masih belum diperbaiki dari generasi sebelumnya. Di beberapa skenario untuk orang yang skinnya gelap kayak gue, bakalan terlihat tidak natural penampilannya. Mungkin solusi untuk isu ini bisa coba pakai mode full res-nya, walau ya emang jadinya harus ngorbanin dynamic range. Output charger yang bisa digunakan sama kayak X60 Pro Plus, 55 watt. Tapi chargernya sendiri yang kita dapat itu 66 watt. Biasanya yang gila-gila itu di seri iQOO sampai 120 watt. Kapasitas baterainya naik sedikit dari 4200 mAh jadi 4500 mAh. Dengan spek display yang wah dan prosesor flagship, kapasitas baterainya emang berasa kurang nampol. Dengan settingan display maksimal dan ngegas main kamera, SOT-nya bisa under 5 jam. Tapi untuk pemakaian normal sehari-hari, minimal 5 jaman pasti dapet. Dari pengalaman gue tentunya. Kalau mau memperpanjang durabilitasnya, adjust refresh rate-nya ke dynamic dan bisa juga turunin resolusinya. Gue mau ngasih tahu kalian,
kalau harga resmi Vivo X70 Pro Plus di India itu kurang lebih 16 juta rupiah. Gue selalu baca di kolom komentar di berbagai platform. Banyak yang bilang bahwa masuk dong varian tertingginya, yaitu si Pro Plus ini ke Indonesia. Pertanyaan gue kepada kalian, apakah kalian sudah siap dengan range harga segitu untuk sebuah HP Vivo? Dari sudut pandang gue, yang sering banget nyoba HP flagship resmi dan non-resmi, ini adalah HP terbaik Vivo yang layak dihargai sama dengan flagship tertinggi dari Samsung, Oppo, Xiaomi, dan bahkan Apple. Bahkan lebih baik di beberapa area. Ini yang gue tunggu-tunggu dari Vivo. Ini adalah salah satu calon HP terbaik 2021. Dan kalau masih ada aja yang bilang bahwa HP keluaran Tiongkok itu nggak layak dihargai mahal-mahal, maaf, jam terbang kalian kurang tinggi. Kekurangannya pasti ada, tapi HP mana yang sempurna? Sempurna itu cuma milik Andra and the Backbone dan pemilik rokok Sampurna. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!